Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa penyerahan tanggal 14 Agustus 1945 itu dirahasiakan oleh Jepang. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang di daerah pendudukan, termasuk Indonesia, tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sekalipun dirahasiakan, ternyata para pejuang kita, terutama para pemuda, dengan cepat mengetahuinya. Mereka yang mengetahui berita tersebut adalah para pemuda yang berjuang dan bergerak di bawah tanah. Salah satu tokohnya adalah Sultan Syahrir. Mereka sering mendengarkan berita-berita dari siaran radio luar negeri. Oleh karena itu, dengan cepat mereka mengetahui berita penyerahan Jepang tersebut. Japan has today surrendered the last of our enemies. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudaraku, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Berarti terjadi kekosongan di kekuasaan di Indonesia. Merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tuan tadi berbicara terhadap terjadi kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasannya, Tuan. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Itu betul. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan yang diproklamasikan. Ayo kita meminta kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usul Mitsubishi. Sebaiknya mulai sekarang kita harus meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Lebih cepat lebih baik, bukan? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju, Tuan, karena waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan semua ini? Tenang, semua tenang. Saya minta untuk duduk di tempat kalian masing-masing. Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian bisa pulang ke kediaman kalian masing-masing. Baiklah kalau begitu, Bung. Sampai juga besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Iya, Kang Mas ada di dalam. Memang ada apa yang mencari Kang Mas? Bu, ada hal yang penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu, ya sudah, ayo silakan masuk. Silakan duduk. Maaf, Bu, merepotkan. Oh ya, tidak apa-apa. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang. Mereka ingin berbicara penting katanya, Pak. Ya sudah, Kang Mas, saya kembali ke belakang dulu. Masih banyak pekerjaan yang belum saya selesaikan. Oh ya, tuan-tuan ini, mau saya ambilkan minum apa? Tidak usah repot-repot, Bu. Air putih saja sudah cukup. Saya dengar dari istri saya ada yang kalian ingin bicarakan. Kami ingin membicarakan tentang keinginan untuk segera memproklamasikan Indonesia. Maksud kalian apa ya? Saya tidak mengerti. Kami adalah menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah pada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa, sedangkan kebenaran berita menyerang Jepang pada sekutu masih diragukan?
Jadi usulan kami belum dapat disetujui, tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lagi lebih lanjut dengan anggota PPKI lainnya, karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya sudah, kalau memang keputusan Bung Karno seperti itu, apa saja boleh buat. Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian. Bagaimana apa yang kita bicarakan, kita rundingkan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Kang Mas ya? Kang Mas ada di dalam. Kebetulan tokoh-tokoh tua juga sedang ada di dalam. Apa Bu? Tokoh tua ada di dalam? Iya, mari masuk. Baik Bu. Ada apa ini? Para pemuda dan tokoh tua berkumpul di sini. Ah, tidak apa-apa, saya senang sekali Bung kemari. Kami sedang membicarakan para keinginan tokoh pemuda ini. Memang apa keinginan para pemuda ini? Kalau tidak salah, mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya benar sekali, tapi saya tidak setuju karena saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Bagaimana kalau kita mendiskusikannya tanpa para pemuda ini? Baiklah, tidak apa-apa. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka duduk di serambi belakang. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika ingin memproklamasikan, maka carilah tokoh-tokoh lain. Baiklah, kalau memang pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan secepatnya, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia. Dan esok hari, tanggal 16 Agustus, PPKI akan bersidang membicarakan kemerdekaan. Lah, memangnya ada apa? Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segampang memberikan telapak tangan? Semua ini membutuhkan proses. Kita tidak bisa seenaknya saja bertindak tanpa dibicarakan kepada seluruh anggota PPKI. Tuh kan, apa kebilang Wis? Diam, apa kau tidak ingin kita merdeka secepatnya? Betul juga apa kata kau Wis. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi. Mengapa menunggu? Sudah banyak menderita akibat penjajah yang sangat menyayatkan jiwa kami ini. Jepang adalah masa yang silam, sementara Belanda mencoba untuk menguasai negeri ini. Jika saudara merasa bahwa saudara mampu untuk memerdekakan sendiri, lantas saudara mengapa meminta kepada Soekarno? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini juga, kami akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditangguh. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Lagi Bung, Sebaiknya Bung setuju dengan usulan kami ini. Maaf, tapi kami tidak setuju. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, Bung. Apa-apaan kalian ini? Tidak Bu, kami cuma ingin memproklamasikan Indonesia secepatnya. Namun Bung Karno menolak. Ya, saya tahu ini, tapi jalan tidak seperti ini. Lalu dengan jalan bagaimana? Ya sudah, kalau begitu masalah ini kita bicarakan dengan kepala dingin, tidak dengan emosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam begini bertemu kemari?
Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal yang penting yang harus kami bicarakan dengan Bu Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Ah, tidak apa-apa. Mari masuk, silakan duduk. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Bu, kok tamunya nggak ditawarin minum sih? Oh iya Kang Mas, Ibu lupa. Jadi tuan-tuan ini mau minum apa? Ah, ngerepotin Bu. Nggak usah saja Bu, terima kasih. Biasa saja. Jadi tuan-tuan ini mau minum apa? Apa saja Bu, yang penting halal. Ya sudah, saya ke belakang dulu. Katanya kalian ingin membicarakan hal yang penting. Ingin membicarakan apa ya? Sebelumnya kami minta maaf kepada Tuan telah mengganggu waktunya. Ini ada kaitannya dengan masalah tadi siang. Begini Bung, kami sebenarnya diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Kerawang. Memang kenapa kalian mau pergi membawa kami keluar kota? Untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Tapi kami tidak mau apa-apaan kalian ini. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat, cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting Tuan, cepatlah ikut kami. Baiklah, kami akan ikut, tapi saya akan berpamitan dulu kepada Fatmawati. Bu, Kang Mas pamitan dulu. Kang Mas akan pergi dengan para pemuda itu Kemana? ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak terhadap Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Maaf Bu, apakah sudah selesai bicaranya? Ayo ikut kami. Ya sudah, kita berangkat. Hei, hei, banyak Syahrul tank top nak atom.